Tentara Nasional Indonesia lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekuatan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Barusan saja guys ya, video tentang sejarah terbentuknya TNI kita, TNI yang sangat kita cintai ya guys. Dan pada saat ini juga, hari ini, tepatnya pada 5 Oktober ini, TNI kita sedang merayakan HUT-nya yang ke-78 ya. Dan dirgahayu buat TNI yang ke-78 ya, semoga semakin jaya, lebih dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat. Hebat, profesional, mewujudkan Indonesia lebih berdaulat dan maju. Dan di momen HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-78 ini guys, saya ingin mereaksi satu video miliknya Beda Enggak ya. Di sini dia menampilkan guys ya, 21 mantan panglima selama TNI kita terbentuk ya, mulai di 5 Oktober 1945, mulai dari Jenderal Sudirman, sama-sama kita tahu beliau adalah panglima pertama ya Tentara Nasional Indonesia. Oke, supaya tidak penasaran, kita langsung saja tonton videonya. Halo Bedikers. Presiden Joko Widodo memilih Marsikal Yudo Margono sebagai sosok panglima TNI. Yudo menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Panglima adalah pejabat di pucuk pimpinan TNI yang mempunyai wewenang komando operasional militer dalam menggerakkan pasukan. Berikut ini daftar Panglima TNI dari masa ke masa, mari kita bongkar. Jenderal Sudirman merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Selain dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, Jenderal Sudirman juga merupakan Panglima yang pertama, berbeda dengan Panglima TNI saat ini yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Jenderal Sudirman dipilih langsung oleh anggota Tentara Keamanan Rakyat. Sang pahlawan menjabat mulai 12 November 1945 hingga ia tutup usia pada 29 Januari 1950. Pucuk pimpinan TNI yang ditinggalkan Jenderal Sudirman kemudian diisi oleh wakilnya, Jenderal Mayor TB Simatupang. Jenderal kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang atau Kasab hingga 4 November 1953 dan pensiun dari dunia militer pada tahun 1959. Pada tahun 1954, posisi Kasab dihapus dan diganti dengan posisi Ketua Gabungan Kepala Staf, yang ketuanya dijabat bergiliran dari tiap angkatan. Ketua pertama berasal dari Angkatan Darat yang diemban oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menjabat pada periode 1955 sampai 1959. Selanjutnya giliran Angkatan Udara yang menjadi pemimpin Gabungan Kepala Staf. Ketuanya diemban oleh Laksamana Udara Surjadi Surjadharma, yang menjabat pada 1959 hingga 1961. Pada 1962 dikenalkan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang merupakan penyatuan 3 matra dan angkatan kepolisian. Hanya saja tak ada sebutan Panglima ABRI. Untuk koordinasi, Presiden Soekarno membentuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Posisi tersebut diamanahkan kepada Jenderal A. Nasution hingga tahun 1966. Kemudian pada masa Orde Baru, Jenderal Soeharto menghidupkan posisi Panglima ABRI, di mana pemilihan Panglima merupakan hak prerogatif Presiden. Posisi ini pun dijabat sendiri oleh Jenderal Soeharto sejak 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973. Setelah itu Soeharto menunjuk Jenderal Maraden Panggabean sebagai Panglima ABRI, sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan hingga tahun 1978. Jenderal bernama lengkap Maraden Saur Halomoan Panggabean ini lahir di Tarutung, Tapanuli, 29 Juni 1922. Kemudian Presiden Soeharto menunjuk Jenderal M. Yusuf untuk menggantikan Jenderal Maraden Panggabean
sebagai Panglima ABRI. Saat itu, hal tersebut sempat menjadi kontroversi karena M. Yusuf sudah 13 tahun meninggalkan TNI dan menjadi Menteri Perindustrian. Jenderal kelahiran Bone 23 Juni 1928 ini menjabat sebagai Panglima ABRI 17 April 1978 sampai 28 Maret 1983. Tongkat kepemimpinan ABRI selanjutnya dipegang oleh Jenderal L.B. Murdani dari Angkatan Darat. Leonardus Benyamin Murdani merupakan tokoh militer Indonesia yang lahir pada 2 Oktober 1932 di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Tahun 1983 menjadi puncak karir L.B. Murdani. Pada tahun itu, ia ditunjuk sebagai Panglima ABRI, sekaligus Presiden Soeharto mempromosikannya menjadi jenderal. Jenderal L.B. Murdani juga digantikan oleh Jenderal Tri Sutrisno yang juga prajurit Angkatan Darat. Tri Sutrisno adalah jenderal kelahiran Surabaya 15 November 1935. Pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1974. Dia akhirnya ditunjuk sebagai Panglima ABRI pada 27 Februari 1988 sampai 19 Februari 1993. Setelah pensiun dari dunia militer, Tri Sutrisno kembali dipercaya mendampingi Soeharto. Dan kali ini sebagai Wakil Presiden ke-6. Di antara semua Panglima TNI, Jenderal Edi Sudrajat merupakan satu-satunya jenderal yang menjabat 3 jabatan sekaligus dalam waktu bersamaan, yakni pada Februari hingga Maret 1993, sebagai Kepala Staf TNI AD, Panglima TNI, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun Jenderal kelahiran Jambi 22 April 1938 ini juga tercatat sebagai jenderal tercepat yang menjabat Panglima ABRI, yakni hanya 4 bulan pada 19 Februari 1993 hingga 21 Mei 1993. Panglima ABRI selanjutnya adalah Faisal Edno Tanjung. Begitu nama lengkapnya, dia adalah orang Batak kedua yang menjadi Panglima ABRI di masa Orde Baru setelah Jenderal Maraden Panggabean. Salah satu sejarah yang tercatat dari zaman Jenderal Faisal Tanjung adalah diadakannya pangkat kehormatan Jenderal Bintang 5. Itu bukan untuknya sendiri. Bintang di pundak Faisal cuma 4 dan sudah yang paling tinggi di ABRI. Bintang 5 itu untuk Jenderal Sudirman, Jenderal Aha Nasution, dan pastinya Jenderal Soeharto. Daftar nama Panglima TNI era Orde Baru ditutup oleh Jenderal Wiranto. Tongkat komando Panglima ABRI baru lepas dari tangan Federal Faisal Tanjung pada 20 Februari 1998. Tongkat itu dipegang oleh Jenderal Wiranto hingga 26 Oktober 1999. Pasca reformasi, Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam. Saat ini Wiranto dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam masa reformasi, Polri tak lagi masuk dalam ABRI. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. Panglima TNI juga tak lagi dipilih langsung Presiden. Presiden harus mengusulkan nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Panglima TNI pertama era reformasi adalah Laksamana Widodo Adi Sucipto dari Angkatan Laut. Ia merupakan Panglima TNI pertama yang bukan berasal dari Kesatuan Angkatan Darat dalam sejarah Indonesia dan menjabat pada 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2000. Kemudian ada Jenderal TNI Endri Hartono Sutarto sebagai Panglima TNI yang memimpin dari 7 Juni 2002 hingga 13 Februari 2006. Ia berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebelum menjabat menjadi Panglima TNI, Endri Hartono pernah memegang jabatan dengan posisi penting di Angkatan Darat seperti Kasat, Wakil Kasat, serta Pas Pampres. Pada akhirnya saat Endri Hartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada perwira tinggi dari Angkatan Udara. Jenderal Joko Suyanto menjadi Panglima TNI pertama yang berasal dari Kesatuan Angkatan Udara sepanjang sejarah Indonesia, yang memimpin dari 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007. Setelah itu posisi Panglima TNI dipercayakan kepada Jenderal Joko Santoso dari Angkatan Darat. Prajurit kelahiran Surakarta 8 September 1952 ini menjabat sebagai Panglima TNI pada 28 Desember 2007 sampai 28 September 2010. Selanjutnya, giliran Angkatan Laut yang mendapat kesempatan menjadi Panglima TNI. Jabatan tersebut diisi oleh Laksamana Agus Suhartono. Dia menjabat Panglima TNI sejak 28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013. Posisi Agus Suhartono sebagai Panglima TNI kemudian diisi oleh Jenderal Muldoko dari Kesatuan Angkatan Darat. Jenderal kelahiran Kediri 8 Juli 1957 ini menjabat Panglima TNI pada 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.
Saat ini menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan sejak 17 Januari 2018. Jenderal Muldoko yang akan pensiun dari dinas ketentaraannya kemudian digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Dia merupakan prajurit dari Angkatan Darat yang resmi menjabat sejak 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017. Pada 4 Desember 2017, nama Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi diusungkan sebagai pengganti Jenderal Gatot Nurmantio yang akan pensiun pada 2018. Prajurit dari Matra Angkatan Udara ini menjabat sebagai Panglima TNI selama 4 tahun, sejak 8 Desember 2017 hingga 17 November 2021. Hadi Cahyanto akhirnya purna tugas pada 17 November 2021, digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini dilantik pada 17 November 2021 dan menjabat hingga 18 Desember 2022. Ia digantikan oleh Laksamana Yudo Margono yang dilantik pada 19 Desember 2022. Itu tadi guys ya, jenderal-jenderal kita ya. Mulai dari Jenderal Sudirman sampai Marsikal ya, Yudo Margono ya. Panglima Tentara Nasional kebanggaan kita. Dan kita sebagai rakyat Indonesia patut bangga ya guys ya. Karena TNI kita ini sekarang semakin kuat dan luar biasa guys. Dan kita sama-sama tahu ya, TNI kita ini salah satu TNI yang disegani dan ditakuti di dunia guys. Sangat ditakuti dan disegani di dunia. Luar biasa, kita harus bangga tuh punya TNI yang menjaga kedaulatan negara kita ya dari serangan pihak-pihak asing. Ya kan? Kita bangga banget punya TNI. Dan semoga TNI kita tidak akan pernah lelah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kita semua.